Kain-kain, apa buku yang berisi gambar udah bisi di hadapan kain. Kalau kain udah menyiapkannya, yuk kita mendongennya beboyek. Ingat, kalau kain mendongen musik, bukalah buku bergambar ontong kain ke halaman sebelahnya. Nah, selamat mendongennya lalu melihat gambar. Gambar nomor 1. Sebelum penciptaan. Pada mulanya, cebisim desio, binatang, laut, kayu, matahari, uan bondo-bondo lainnya. Keadaannya gelap gugup, uan tak atura. Mulai yang bisi cuma Allah. Hanya uan berfirman, Allah menciptakan semua yang bisi di dunia oyen. Misalnya, matahari, bulan, langit, uan bumi. Gambar nomor 2. Allah berfirman. Buku yang digambaran di isin disebut Alkitab. Kabar yang koi sampaian oinen semuanya diutik atang Alkitab. Melalui Alkitab, Allah bercakap ke kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah uan perintah-perintahnya. Allah paling mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan ibu ngapo caranya supaya manusia oleh selamat uan lepas atang hukuman dosa. Gambar nomor 3. Penciptaan. Allah menciptakan segala macam kayu, burung, ikan, uan binatang. Semua yang diciptaannya paling baik. Allah menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atas semua yang diciptaannya. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya hidup rukun. Gambar nomor 4. Adam wan Hawa. Lelaki yang pertama dinamai Adam dan betina yang pertama dinamai Hawa. Adam dan Hawa hidup berbahagia di suatu kebun yang bernama Taman Eden. Allah berkata ke siak, buah dari semua kayu dalam kebun oyen boleh kolai makan, kecuali buah atang pohon yang sute onan jangan. Omon kolai melanggar perintah oyen, kolai akai dihukum. Tapi setan datang menipu Adam wan Hawa. Lalu Adam wan Hawa memakan buah yang dilarang tai. Adam wan Hawa melanggar perintah Allah. Siak berbuat dosa. Lalu Allah menghukum siak. Adam wan Hawa diusir atang Taman Eden. Tapi Allah enggak tetap mengasihi siak. Allah berjanji akan mengutus seorang penyelamat yang oleh menghapus dosa siak. Gambar nomor 5. Kain wan Habel. Adam wan Hawa udah garak ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa udah garak ke dalam dosa. Orang yang mencamak kayu pemangkung oyen bernama Kain. Kain teh anak Adam. Kain boncek wan Habel adiknya. Kain memangkung Habel sampai mati. Kain berbuat dosa. Kain dan saya pernah berbuat dosa. Cuma kita boleh mengakuinya. Kita sering mengelakari, berjudi, menyembah berhala, dan berbuat jahat lainnya. Tuhan cesananga wan dosa. Gambar nomor 6. Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lambat makin jahat. Lalu Allah akan menghukum siak. Pasang bosa akan datang sebagai hukuman antang di Allah. Nuh percaya wan Allah. Allah menyuruh Nuh membulah perahu besar. Udah perahu onantai selesai, Nuh wan keluarganya masuk ke dalam perahu onantai. Nuh juga mengumbai orang lain masuk ke dalam perahu. Tetapi siak percaya kalau Allah akan menghukum siak. Gambar nomor 7. Pasang. Udah Nuh wan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci lawang perahu onantai. Hujan deras turun, lalu terjadi pasang besar. Semuanya tenggelam ke dalam arai. Orang banyak hendak membodap Nuh naik ke dalam perahu, tapi cuuleha. Sebab Allah udah mengunci lawang perahu onantai. Semua orang yang bisi di luar perahu onantai mati. Ilo siak percaya wan Allah. Nuh wan keluarganya selamat, sebab Nuh taat wan Allah.
Gambar nomor 8. Abraham, Sarah, wan Ishak. Abraham tay salah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya wan Allah. Allah berjanji kon Abraham wan Sarah biniyo yang manang, bahawa siak bakal mendapatkan anak. Udahanan siak Tuhonon. Hailah Abraham wan Sarah mendapat seorang biak lelaki. Biak onantai diberi nama Ishak. Allah berjanji bahawa melalui keturunan Ishak akan datang seorang penyelamat yang oleh menghapus dosa manusia, dosa Kain dan dosa Hujaam. Gambar nomor 9. Musa wan perintah Allah. Musa tai seorang keturunan Abraham wan Ishak. Musa percaya wan Allah. Allah menyuruh Musa naik ke pucuk bukit. Di isantai Allah memberikan perintah-perintahnya ke Musa. Di gambar oyen kita melihat Musa turun atang di bukit onantai, mengumbai perintah Allah. Allah menyuruh Musa memadahan perintah-perintahnya ke orang banyak. Allah hendak supaya semua orang mematuhi perintah-perintahnya onantai. Gambar nomor 10. 10 perintah Allah. Atang perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambaran di isen. Gambar di sebelah pucuk atas. Usah menyembah patung atau bondo lain. Gambar di tengah rarap pucuk. Dalam seminggu 6 hari kita bekerja. Hari yang ketujuh hari berhenti. Wan hari onantai bakai sembayang ke Tuhan. Gambar di kanan rarap pucuk. Bebiak asak menghormati orang tuhannya. Gambar di kiri rarap bawah. Jangan membunuh orang. Gambar di tengah rarap bawah. Usah berjinah, usah menghendaki betino lain selain bini sendiri. Gambar di kanan rarap bawah. Usah mengolit, usah menghendaki barang orang lain. Gambar nomor 11. Korban penghapusan dosa. Waktu zaman Abraham wan Musa, kalau seorang berbuat dosa, Allah menyuruhnya menyembelih domba. Orang onantai mengorbanan domba, ilo inyo menyesali dosanya. Oinen kita perlu menyembelih domba atau binatang yang lain sebagai tanda penghapusan dosa. Allah udah menyamar menjadi manusia, yaitu Yesus. Wan inyo udah mati untuk penggantian hukuman dosa kita. Inyo dipelasah, dipakuan, bahkan sampai dibunuh. Tapi di hari yang ketiga, inyo bangkit lagi Seharusnya kita yang harus menanggung hukumannya. Karena kita udah banyak berdosa. Tapi karena bosannya kasih Allah kepada kita, sehingga hukumannya tai diutiknya, wan ditimpakan ke seorang nyomo. Supaya kita yang percaya wannya binasa, tapi mendapat hidup yang kekal. Kalau kita mengakui dosa kita, wan percaya ke Yesus, segala dosa kita bakal diampuninya. Gambar nomor 12. Malaikat wan Maria. Ibu oinlah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia. Inyo menepati janji Allah ke Adam wan Hawa. Yesus Sam penyelamat yang oleh menghapus dosa manusia. Bisi seorang betina yang bernama Maria. Inyo onggek perawan. Cekalo ider wan lelaki. Inyo udah bertunangan wan seorang lelaki yang bernama Yusuf. Satu hari malaikat Allah datang ke Maria. Malaikat onantai bercakap, Allah Roh Kudus akan membulah kolai buntingan seorang anak laki-laki. Biak onantai harus dinamai Yesus. Yesus Sam yang oleh menyelamatkan manusia atang dosa. Malaikat onantai jak memberitahu hal onantai ke Yusuf, tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf cuma melakukannya wan Maria sampai Yesus beranak. Gambar nomor 13. Keberanakan Tuhan Yesus. Kekira 9 bulan kemudian, di suatu malam Maria beranakan seorang biak merah lelaki. Di malam onantejak malaikat Allah datang ke kelompok gembala yang tengah menjaga kambing domba siak. Malaikat onantai bercakap,
Di malam oyen, penyelamat yang dijanjin Allah udah beranak enam. Namanya teh Yesus. Yesus yang oleh menghapus segala dosa kita. Mak gembala-gembala onantai pergi mengontoti Yesus. Ilo bakai menyembahnya. Gambar nomor 14. Yesus ibu manusia biasa. Yesus tumbuh besar ibu biak biasanya am. Dalam gambar sebelah kibak, oleh kita lihat waktu Yesus berumur 12 tahun. Inyo oleh mengajar tentang Allah ke ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala penyebabnya, tai Allah. Dalam gambar sebelah kanan kita lihat Yesus udah berumur 30 tahun. Tengah mengajar orang banyak. Bisi orang yang percaya, wan bisi orang yang percaya, wan Tuhan Yesus. Tapi Allah menyatakan bahawa Yesus te Allah seorang am. Allah hendak supaya kita taat wan ajaran Tuhan Yesus. Gambar nomor 15. Kelakuan Yesus yang ajaib. Allah yang kita percaya onantai namanya Yesus. Inyo sungguh hebat. Yesus paling berkuasa, lebih kuasa atas segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kibak. Yesus oleh menyembuhkan orang buta. Lihat gambar di tengah. Yesus oleh menghidupkan orang mati. Dan lihat gambar di sebelah kanan. Yesus oleh berjalan di pucuk arai. Tuhan Yesus tai maha kuasa. Gambar nomor 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik wan cekalo berdosa. Yesus mengajar tentang Allah wan inyo banyak supaya setiap orang taat wan Allah. Tuhan Yesus menjelaskan ke orang banyak bahawa manusia onantai berdosa. Tapi siak godi lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipangkoki, diludahi wan diulok. Tuhan Yesus cuma melawan nak. Ngapa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus hendak menderita ibu onan. Wan maksud bakal menanggung hukuman dosa kita manusia. Gambar nomor 17. Yesus didopuan. Tuhan Yesus hanya disiksa. Tuhan Yesus dipakon di kayu salib, yaitu disalibkan. Tapi Allah menyatakan bahawa kematian Tuhan Yesus onantai korban krono dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa Kain, wan dosa kujaam, sampai mati. Kalau kita mengaku dosa, kita wan percaya wan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Kain hendak percaya cadai dan berterima kasih ke Tuhan Yesus yang udah menanggung hukuman dosa Kain. Gambar nomor 18. Kebangkitan. Udah Tuhan Yesus mati di salib. Ambil Tuhan Yesus memondam bukan Tuhan Yesus di dalam sebuah pondaman di bukit batu. Lalu lawang pondaman onantai ditukup wan batu besar. 3 hari kemudian Maria wan ambilnya datang ke pondaman. Tapi Tuhan Yesus cubisia. Yang bisi angka malaikatam. Kata malaikat onantai, Tuhan Yesus cubisia diisen. Yesus udah hidup giam. Sampai oinen Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa ke inyo, Tuhan Yesus mendongennya doa kita. Wan hendak melihatkan hidup kita. Gambar nomor 19. Thomas. Udah Tuhan Yesus bangkit atang kematian, banyak orang melihatnya, wan bercakap wan inyo. Salah seorang anak buahnya yang bernama Thomas cebisia waktu Tuhan Yesus datang. Sehingga inyo percaya bahawa Yesus udah hidup lagi am. Lalu Thomas berkata, sebelum aku melihat luka bekas paku di tangannya, aku percaya bahawa inyo udah bangkit. Lalu Tuhan Yesus datang ke Thomas, wan melihatkan bekas lukanya. Thomas percaya bahawa Yesus udah bangkit diam, karena inyo udah melihat. Tapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita percaya wan inyo. Ia lebih kita boleh melihat inyo, wan mata kepala kita surang. Gambar nomor 20. Kenaikan. 40 hari udah Tuhan Yesus bangkit, inyo membawa anak buahnya ke sebuah bukit. Kata Yesus, oiden aku akai naik ke surga. Udah aku pergi kolai asa memberitahuan tentang aku ke semua orang. Jelasan bahawa aku pernah disalibkan, ila menanggung hukuman dosa Kain. Wan semua orang yang percaya wan aku, dosanya diampuni.
Nanti inyo boleh tinggal sesama wan aku di surga. Lalu anak buahnya melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Lalu dua malaikat datang wan berkata ke anak buah Tuhan Yesus, pada suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya wan inyo pulang ke surga. Hendakai cadai kain percaya wan Tuhan Yesus supaya dapat ke surga. Gambar nomor 21. Salib. Salib mengingatkan kita akal kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus coba dosa. Walaupun ibu onan inyo hendak disiksa wan mati di salib, bakal menanggung hukuman dosa kita. Dosa kain wan dosa kujak. Udah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi wan bertempat di surga. Oinen inyo selalu bersedia menolong orang yang percaya wan inyo. Kalau kita mengakui dosa kita, wan percaya wan Tuhan Yesus, lalu dosa kita dihapusan. Nanti kita boleh bertempat wan inyo di surga. Gambar nomor 22. Dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahawa bisi dua jalan. Jalan yang lebar, wan jalan yang sempit. Setiap orang mulai beranang, udah bisi di jalan yang lebar. Jalan yang lebar oyen menuju hukuman dalam api yang dapat pojahat. Kalau seseorang percaya wan Tuhan Yesus, wan taat wan perintahnya, inyo dipindahan atang jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup wan Allah di surga. Hendakai cadai kain percaya wan Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit. Kalau kain hendak katonlah wan Tuhan Yesus, ibu oyen Tuhan Yesus, aku mengaku bahawa aku berdosa. Aku percaya bahawa Tuhan Yesus mati di salib kerana menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan ampunilah aku, wan ubahlah hidup aku. Aku hendak bertempat sesama wan Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Kalau kain bebenar bercakap ibu onan ke Tuhan Yesus, inyo menyediakan kain biak Allah. Wan Allah menjadi apai kain.